Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kenapa disyariatkan kisos, membunuh orang ganti dihukum dengan cara dibunuh, tapi enggak boleh pengadilan jalanan, harus dilaksanakan oleh petugas resmi, aparat resmi. Namanya kisos. Kemarin disampaikan walakum fil qisosi hayatun. Justru dengan penerapan hukum kisos, maka kehidupan lebih terjamin, kehidupan lebih aman, ancaman pembunuhan lebih berkurang. Mengapa? Sebab begitu disyariatkan hukum kisos, suatu negara Islam menerapkan hukum kisos, maka yang akan membunuh malah pikir-pikir, ya, yang akan membunuh jadi tidak membunuh. Dengan begitu, maka angka pembunuhan bisa berkurang, ancaman terhadap nyawa bisa berkurang. Makanya Quran menyebut dengan penerapan kisos, maka justru terdapat kehidupan yang aman. Walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Qala al-imamul fakhr, qala wasdawuh, sopal imam al-fakhru razi, imam fakhru razi, wa bayanu tafawud baina nazmil karim, wa baina kalamil arab, min wujuhin iddah. Penjelasan tentang perbedaan distinct antara kalimat Al-Quran mana walakum fil qisasi hayatun dengan kalimatnya orang Arab, yang kemarin orang Arab itu punya pepatah mirip-mirip ayat walakum fil qisasi hayatun. Pepatah mereka antara lain al-qatlu anfa lil qatli, pembunuhan itu malah menafikan, meniadakan pembunuhan. Terus mereka juga punya kalimat aksirul qatla liyaqillal qatlu, perbanyaklah pembunuhan agar pembunuhan berkurang. Mereka juga begitu. Jadi ada kalimat Quran walakum fil qisasi hayatun, ada juga kalimat orang Arab yang mirip-mirip itu, tapi tetap beda. Bedanya di mana? Min wujuhin, dari aspek-aspek, dari sisi iddatin yang sangat banyak. Al-awwal, yang pertama, annan nazmal karim walakum fil qisasi hayatun, fil qisasi hayatun. Dalam kisos ada kehidupan. Bahasa ini asyaddu ikhtisaran, lebih ringkas, lebih singkat, lebih pendek, lebih padat daripada min qaulihim, ucapan orang Arab, al-qatlu anfa lil qatli. Berapa kalimat itu? Al-qatlu anfa lil qatli. Ya, kalau Quran cukup 2, fil qisasi hayatun, lebih pendek. Lianna hurufaha aqal, karena huruf-huruf ayat itu lebih sedikit. Ini kelebihan ayat Quran. Asani, yang kedua, anna qaulahum annal al-qatlu anfa lil qatli, bahwa pembunuhan akan meniadakan pembunuhan, zahiruhu yaqtadi kaunu syai' sababan lintifai nafsi. Zahir dari kalimat pembunuhan akan menafikan pembunuhan, zahir dari kalimat ini menghendaki, natrapi, lek basa Jawa ini, berimplikasi bahwa sesuatu akan menjadi sebab bagi hilangnya sesuatu itu sendiri. Apa mungkin sesuatu itu menjadi sebab hilangnya dirinya sendiri? Secara logika, sesuatu menjadi sebab hilangnya barang lain. Bukan kok sesuatu menjadi sebab hilangnya diri sendiri. Wa huwa muhal, logika begini ini enggak masuk akal. Ya, enggak masuk. Gitu loh. Yang kemarin saya katakan, kalau kisos itu resmi legal,
Diundang-undangkan. Kalau pembunuhan itu perorangan, hukum jalanan. Nah, kalau pembunuhan hukum jalanan kayak carok, nggak bisa mas malah mengurangi pembunuhan. Malah banyak. Yang bisa mengurangi pembunuhan itu kisos apa? Dibunuh dilaksanakan oleh petugas resmi setelah divonis oleh hakim melalui proses panjang. Itu yang bisa mengurangi pembunuhan. Walakum fil qisosi hayatun. Kalau sekedar pembunuhan saja enggak jamin. Ya. Asalis yang ketiga, anna kalamahum fihi tikraru lafzil qatli. Bahasa orang Arab al-qatlu anfa lil qatli. Bahasa orang Arab itu mengulang-ulangi kalimat al-qatlu. Al-qatlu anfa lil qatli. Pengulang-ulangan kalimat yang sama dalam bahasa Arab itu nyun sewu, mengurangi nilai sastra, mengurangi nilai kebalaghaan. Satu kalimat yang sama diulang-ulang. Sedangkan di ayat itu enggak ada pengulangan. Fil qisosi hayatun. Enggak ada pengulangan. Ada pengulangan. Fil qisosi hayatun. Kan enggak ada kalimat yang diulang-ulang. Jadi lebih balik. Nilai sastranya lebih tinggi. Dan ini bagian dari unsur kemukjizatan Al-Quran. Walaysa fil ayatil karimah hadza tikrar. Sedangkan di dalam ayat yang mulia tadi tidak ada pengulang-ulangan itu. Ar-rabi' yang keempat, anna qaulahum la yufidu illa rad'a anil qatli. Bahwa ucapan orang Arab al-qatlu anfalil qatli itu tidak berfaedah kalimat itu kecuali hanya ar-rad'a anil qatli. Membuat orang enggak jadi membunuh. Membuat orang mengurungkan niat membunuh, itu aja. Wal ayatu ajma'. Sedangkan ayat tadi lebih komplit, lebih menyeluruh maknanya. Li'annaha tufidu rad'a anil qatli wal jirah. Karena ayat tadi berfaedah mencegah orang dari membunuh, membuat orang mengurungkan niat membunuh wal jirah plus melukai orang lain. Kalau kalimat orang Arab, orang enggak jadi membunuh, tapi bisa jadi mbacok tangani, bisa jadi ngetok sikile. Kalau Quran tadi, fil qisosi hayatun. Dalam penerapan hukum kisos itu enggak harus nyawa dibayar nyawa, enggak harus utang nyawa dibayar nyawa, tapi nyun sewu ada kejahatan ngetok drijimu. Yo setelah divonis hakim, nanti al-gujo ganti ngetok driji ini, utang driji, bayar driji. Ayat lebih lengkap, enggak hanya masalah pembunuhan, tapi juga menyangkut masalah melukai orang lain. Paham ya? Itu ayat Quran tetap lebih lebih dari berbagai sisi, tetap lebih. Dan itu menunjukkan bahwa ayat Quran itu bukan karangannya Muhammad. Al-khamis yang kelima, annal qatla zulman qatlun walaysa nafiyan lil qatli. Bahwa pembunuhan dengan cara zalim itu ya pembunuhan dan tidak bisa menafikan pembunuhan. Malah memperbanyak pembunuhan. Jadi kalimat pembunuhan akan menafikan pembunuhan. Itu enggak mesti benar. Kalau Quran yang bisa menafikan pembunuhan, menjamin kehidupan Nabi aman, itu enggak segala bentuk pembunuhan. Tapi qisas yang dilaksanakan oleh negara. Enggak berani balas dendam kepada negara. Bal huwa sababun li ziyadatil qatli. Bahkan yang begini malah menjadi sebab semakin meningkatnya pembunuhan. Fa dhahiru qaulihim batil, sehingga secara zahir
ucapan kalimat orang Arab itu batal, keliru, salah. Wa bidzalika yadhharu tafawud. Dengan itu Mas, maka menjadi tampak jelas perbedaan kacek bainal ayat wa baina kalamil Arab. Kacek adoh Mas. Ya. Apa? Antara ayat dan kalimatnya orang Arab. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Berikut menyangkut hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal. Hal yuqtalul hurru bil abdi wal muslimu bil dhimmi. Apakah seorang merdeka akan dihukum bunuh karena membunuh budak? Wal muslimu bil dhimmi. Apakah seorang muslim akan dihukum bunuh qisas karena membunuh non muslim? Ikhtalafal fuqaha fil hurri idza qatala abadan. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai seorang yang merdeka apabila si orang merdeka itu membunuh budak. Wal muslim juga berbeda pendapat tentang seorang muslim idza qatala dhimmiyan apabila si muslim itu membunuh orang kafir dhimmi non muslim. Hal yuqtalani bihima amla. Apakah si muslim dan merdeka tadi dihukum bunuh karena membunuh budak dan non muslim amla atau tidak? Fa dhahabal jumhur al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Mayoritas ulama berpendapat yakni mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa pendapatnya? Ini 3 mazhab itu sudah mayoritas sedunia. Syafi'i rata-rata ASEAN ini mazhab Syafi'i. Terus Maliki, Afrika Barat, Maroko, macam-macam rata-rata Maliki. Sampai dulu Islam Spanyol itu mazhab Maliki. Terus Hambali, Arab, Mekah, itu banyak Hambali. Itu. Yaman yang Hadramaut rata-rata Syafi'i. Jadi 3 mazhab itu sudah mayoritas muslim seluruh dunia. Kalau 4 mazhab, itu mayoritas seluruh umat beragama. Dulu mayoritas umat beragama itu ikut Kristen, pernah juga mayoritas Katolik, karena memang terpusat di Vatikan. Hari ini mayoritas itu Sunni, Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baru urutan kedua itu Hindu. Karena jumlah Hindu di India itu ratusan juta. Baru yang ketiga Katolik. Baru yang keempat Kristen Protestan. Terus urut-urut. Terus di bawah sekitar nomor 9 apa 10 itu Syiah. Nah kalau Islam digabung Sunni plus Syiah plus Sunni ya tambah ya birang-birang. Jadi hari ini Sunni tok itu sudah mayoritas. Alhamdulillah. Barokah tahlilan. Dijak tahlilan mulai oleh berkat. Sopo rasa nang melok NU ya. Ya. Insyaallah. Acara opo ae mangan. Pokok acara opo ae mangan. Guru TPQ, guru MI bayaran 500.000 ora khawatir. Bayaran titik tapi bolak-balik oleh berkat. Pancet lemu-lemu. Enggak usah khawatir bersama NU. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila annal hurra la yuqtalu bil abdi. Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa orang yang merdeka tidak bisa dihukum bunuh karena membunuh budak. Walal muslim bidzimmi.
Seorang muslim enggak bisa dihukum bunuh karena membunuh non-muslim. Paham? Tapi tetap dosa, wong non-muslim gak salah. Non-muslim itu nyuwun sewu, mesti ini didakwai. Ojo malah dipateni. Goblok teroris goblok. Wong non-muslim itu mesti ini didakwai malah dipateni. Ya, dengan begitu rugi semua. Anda didakwai masuk Islam, umat Islam tambah. Yang bersangkutan jadinya mati husnul khotimah dan enggak mengalami kesakitan proses kematiannya. Iki wis gara-gara mau pateni dadi mati kafir loro pisan kon yo dosa pisan. Jumlah umat Islam enggak sido tambah ngono lho Mas. Paham ya? Ojo didik wong kafir pateni ngawur ae. Wong kafir sing piye sing dipateni iku lho. Wa dhahabal Hanafiyah ila annal hurra yuqtalu bil abdi. Madhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang merdeka dijatuhi hukum bunuh karena membunuh budak. Wa kadzalikal muslim yuqtalu bidzimmi. Demikian pula seorang muslim dihukum bunuh karena membunuh non-muslim. Ini madhab apa? Hanafi. Adillatul jumhur. Dalil-dalil jumhur. Istadalla berdalil al-jumhur mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali ala madhabihim atas pendapat mereka berdalil bil kitab dengan Al-Quran was sunnati dan sunnah wal maqul dengan logika, ya, argumentasi logis. Ammal kitabu adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu firman Allah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri, merdeka, ya podo merdekane, wal abdu bil abdi, budak, ya podo budake, wal unsa bil unsa, wedok podo wedoke. Ngono lek cara Quran. Faqad aujaba benar-benar telah mewajibkan Allah al-musawata mewajibkan adanya kesamaan status antara yang membunuh dan yang dibunuh. Summa bayyana hadhil musawat. Lalu Allah menerangkan kesamaan ini dengan firman-Nya al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, merdeka padha merdekane, budak padha budake wedok padha wedoke. Ini yang dipegangi mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Fal hurru yusawihil hurru, orang merdeka sepadan sesama merdeka. Wal abdu yusawihil abdu, budak sepadan dengan sesama budak. Wal unsa tusawiha al unsa, perempuan sepadan dengan perempuan. Faka'annahu, seakan Allah Ta'ala berfirman, uqtulul qatil idza kana musawiyan limaktulihi. Jatuhkan hukum bunuh kepada si pembunuh jika si pembunuh itu sepadan dengan yang dibunuh. Kayak Quran begitu. Lalu qalu mengucaplah Syafi'i, Maliki, Hambali. Wala musawata bainal hurri wal abdi. Sedangkan enggak ada status kesamaan, enggak ada kesamaan status antara orang merdeka dan budak. Kenapa enggak sama statusnya? Budak itu begini loh. Dulu ada orang kafir Quraisy merangi Islam. Iku wis nakal, kafir merangi pisan. Wis kafir merangi pisan. Lalu ditandangi karo Nabi dengan pasukannya. Kalahlah orang kafir Quraisy. Nah, pasukan yang kalah ini ditawan jadi budak. Status budak itu kayak begitu.
Wis kafir, memerangi Islam, perang kalah tawan. Nah kita muslim ini, muslim, terus menang, terus statusnya bukan kita yang memulai, mereka yang memulai peperangan. Lah kalau lantas muslim yang kayak begini, merdeka begini, disamakan dengan budak, yo adoh mas. Paham? Kafir dhimmi itu non muslim ketika itu yang begini, yang berdarah-darah mendirikan negara Madinah, memerangi orang kafir Quraisy, itu tentara muslim. Bareng negara Madinah diproklamirkan berdiri, terus aman, dengan berdarah-darah korban nyawa. Non-muslim melok-melok nunut, aku nunut melok urip neng Madinah. Itu non-muslim namanya dhimmi. Harga nyawanya, status sosialnya, status politiknya dalam hidup pemerintah, ya jauh. Wong muslim itu berdarah-darah mendirikan negara. Lah mereka bareng negara wis ngadeg melok-melok. Paham ya? Nah itu kalau statusnya disamakan dengan yang muslim, ya gak podo mas. Tapi dalam konteks Indonesia, agak beda dengan konteks muslim di zaman Rasulullah SAW. Kita itu dulu seluruh Indonesia dijajah penjajah, Belanda dan yang lain-lain. Nah, terus Indonesia jadi merdeka, itu tidak atas usaha satu kelompok, tidak atas perjuangan satu agama, tapi semua elemen bangsa ikut berjasa mengusir penjajah. Di Madura, karena mayoritas muslim, yang paling berjasa mengusir penjajah muslim. Tapi lain halnya di Bali. Di Bali mayoritas Hindu, maka di Bali yang berjasa mengusir penjajah ya Hindu. Halo. Di NTT mayoritas Katolik. Di sana yang berhasil mengusir penjajah ya pejuang-pejuang yang kebetulan beragama Katolik. Begitu juga di Tapanuli, di Halmahera, terus sing pulau-pulau kecil itu Maluku. Ada pahlawan Kristen namanya Sudarso. Ya. Ada anggota PPU PKI bersama Ki Hatikusumo dari Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah, bersama Wahid Hashim, putranya Mbah Hashim, As'ari merumuskan piagam Jakarta, AA Maramis, non-muslim. Halo. Nah karena negeri ini merdeka atas perjuangan semua elemen bangsa, tidak bisa satu elemen, satu kelompok, satu agama mengeklaim Indonesia milik saya. Sing liyane minggat ngono ora oleh. Wong Katolik di NTT, Indonesia ini negara kami, muslim minggat ra iso. Wong Bali ora oleh wong Hindu ngomong Indonesia milik kami. Sing liyane Hindu minggat ora kene. Wong Madura yo ngono padha ae. Ora oleh ngomong Indonesia milik kami, non muslim minggat ngono ora kene. Ini merdeka atas ikhtiar, atas usaha bersama, maka dikelola bersama. Halo. Dan itu butuh ijtihad baru. Piye mengatur fikih dalam suasana yang beda, konteks yang beda dengan yang pernah dialami muslim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dil. Zaman cek melek, engko dididik kafir. Pancasila kafir. Ngerti ya. Terus kalau orang Hindu ngotot Indonesia berdasarkan kitab Weda, ya rame. Terus orang Buddha ngotot Indonesia berdasarkan kitab Tripitaka, ya rame. Orang Kristen Katolik Indonesia berdasar kitab Injil, ya rame. Ngene mangke. Muslim ngotot Indonesia harus berdasar Quran Sunnah, ya rame. Nah, Pancasila itu titik temu
yang tidak nabrak Islam, juga enggak nabrak yang lain-lain. Sesuai dengan nilai Islam dan diterima oleh non-Muslim. Gitu loh. Mengapa sesuai dengan Islam? Islam itu intinya tauhid. Nah, merumuskan kalimat tauhid. Itu kalau dengan rumusan kalimat la ilaha illallah, dasar negara kita la ilaha illallah, non-Muslim menolak. Dasar negara kita qul huwallahu ahad, non-Muslim menolak. Tapi kalau dasar negara kita wa ilahukum ilahun wahid, Quran ada, Islam menerima, ayatnya juga ada, non-Muslim menerima. Dan wa ilahukum ilahun wahid diterjemah Tuhan yang esa, ketuhanan yang maha esa. Bertauhid tanpa harus menyebut kalimat yang ditolak oleh non-Muslim. Ya, kenapa memilih kalimat itu? Kalimat itu ada dalam Quran dan diterima oleh non-Muslim. Krono kita itu ngerangkul semua. Dong orang sama ini. Ngono iku Mas. Aja ngawur Pancasila kafir. Orang melok berjuang kopar kafir. Di Quran ada hablum minan nas. Kudu apik nang podo-podo menungso. Di hadis ada akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya, sing paling apik akhlak tata keramanya, adabnya. Itu loh. Di hadis ada kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang lain-lain. Nah, dari semua kalimat-kalimat itu dirumus oleh ulama-ulama Indonesia bersama Bung Karno dan yang lain-lain, cukup dengan kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau dasar negara yang kedua, hablum minan nas, ya non-muslim ya keberatan. Piye carane digolekne kalimat, di Islam ada, non-Muslim bisa menerima. Apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Halo? Persatuan, bersatulah jangan bercerai-berai. Kalau kalimatnya wa'tasimu bihablillah, ya non-Muslim ya menolak. Nah kita? Tapi kalau kalimatnya persatuan, non-Muslim menerima. Padahal ya podo ae. Waktasimu persatuan ya waktasimu. Itu pinternya kiai kita ngemong non-Muslim. Dan dengan adanya diemong, mereka gelem bersatu padu bau membau dengan kita untuk NKRI. Satu wilayah Muslim mayoritas maupun Muslim minoritas, semua aman bagi Muslim. Wong Madura dodol sate neng dia aman, Mas. Wong Madura yang Muslim lho. Dodol sate neng Bali aman. Dodol sate neng Papua aman. Jajal dodol sate neng Papua Nugini ka iso, Mas. Karena non Indonesia. Jajal dodol sate neng Timor Leste kangelan, Mas. Karena non Indonesia. Tapi sama-sama wilayah itu Islamnya minoritas, dodol sate neng Papua yo lancar, dodol sate neng nanti mana? Neng Bali yo barokai semuanya itu bergabung dalam NKRI. Halo. Kulo konco-konco dakwah neng Singapura kangelan. Karena sudah luar Indonesia. Dakwah neng Filipina kangelan, Mas. Dakwah neng Timor Leste kangelan. Tapi saya Marzuki sangat mudah. Dakwah di wilayah yang lebih jauh dari Filipina. Lebih jauh dari Timor Leste. Mana? Papua. Papua lebih jauh. Nah, terbang neng Hongkong 4 jam teko. Terbang neng Papua, Mas, 6 jam. Wis teko Australia kono lho.
sejauh itu Papua, sejauh itu Merauke. Tapi krono sik melok Indonesia, ya gampang Kiai Jawa dakwah ke sana. Iku lho barokai wilayah itu meskipun minoritas, nek gabung NKRI menguntungkan Islam. Halo, ayo mengomane kafir. Orang mikir, ya. Endi mau. Wa amma sunnatu adapun sunnah, dalilnya fama rawahul Bukhari an Aliyin karramallahu wajhah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat yang lain itu kita jawab dengan kalimat radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali kita jawab dengan kalimat karramallahu wajhah. Karena menurut riwayat Sayyidina Ali itu menjaga betul wajahnya, pandangannya. Enggak gelem nyawang barang haram, bahkan kadang makruh ada enggak gelem nyawang. Wong lanang adus nyawang jonine itu enggak haram. Emang jonine masalah enggak haram, tapi makruh gak apik. Adus ora usah dililing. Nah, Sayyidina Ali itu menjaga wajahnya. Enggak sampai memandang yang begitu-begitu itu. Meskipun enggak haram wong miliknya sendiri. Saking topnya menjaga wajah. Maka doa untuk Sayyidina Ali itu lebih spesial. Apa tadi? Karramallahu wajah. Nah, terus radhiyallahu anhu. Itu doa untuk para sahabat. Dan wahid min a'yanil ulama yang al-a'lam. 1-2 person tokoh besar ulama meskipun itu bukan sahabat. Maka sunnah didoakan radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Atau bukan sahabat, tapi tokoh top mendunia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tokoh top dalam menata thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Lek atase ustadmu ngalor ngidul serbanan. Ya, duwe jamaah 5 juta nang Indonesia. Terus kadang maca Arab Eropa ya sik keliru. Halo. Ketokohannya belum, kealimannya belum. Ngarang berapa puluh kitab dia. Enggak. Lenguniku nyun sewu, kita itu latah. Ustadz diberi julukan makom wali radhiyallahu anhu. Aja latah lah. Ayo syariat iki dijogo. Kalau orang kayak begitu sudah kau samakan dengan Imam Syafi'i. Kau samakan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Terus suatu ketika gendaan. Nah, wis radhiyallahu anhu sik gendaan. Acur Mas. Ini menghancurkan nama Islam. Paham ya? Imam Nyun Sewu, Imam Nawawi itu ngetop ulama. Tapi dia tetap menyatakan kami pengikut Imam Syafi'i. Kami bukan imam madhab. Karangannya, syarah hadis Sahih Muslim, itu kira-kira 22 jilid. Terus termasuk ngarang Riyadus Sholihin, ngarang kitab Adhkar, ngarang syarah Bukhari, sekitar 8 jilid besar-besar. Ngarang Majmu' Nawawi, 20 jilid besar-besar. Itu loh, doa untuk beliau enggak mau disejajarkan dengan Syafi'i, dengan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Cukup rahimahullah. Delok ning kitab-kitab. Qala Nawawi rahimahullah. Qala Suyuti rahimahullah. Muniku. Qala Rafi'i rahimahullah. Saiki dadak
ustadz yang jauh di bawah Wali Songo. Lah Wali Songo itu masih di bawah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah ustadzmu jauh di bawah Wali Songo. Di bawah Wali Songo ada Syekh Samsudin Batu Ampar, ada Mbah Mutamakin Jawa Tengah, ada Mbah Sunan Cendono Kuanyar, itu di bawah Wali Songo. Di bawah Syekh Samsudin macam-macam. Ada Syekhona Khalil Bangkalan, itu masih di bawah Sunan Cendono dan yang lain-lain. Di bawah Mbah Syekhona Khalil ada Mbah Hashim As'ari. Di bawah Mbah Hashim ada Mbah Wahab, Hasbullah. Di bawah Mbah Wahab ada Kiai top semisal Nyun Sewu, Kiai Hamid Pasuruan. Kayak begitu. Halo. Di bawah beliau-beliau ada kiai-kiai pondok, Ploso, Lirboyo. Ngoten niku di bawah Mbah Hashim As'ari. Nah, di bawah beliau ada kiai-kiai muda. Banyak ngeten iki. Ketua MUI, Rois Surya cabang, Rois Surya pundi-pundi. Niku di bawah pengasuh Lirboyo, Ploso, Sido Kiri. Nah, di bawah beliau ada ustad-ustad itu. Ngono wis, penampilannya jos, cobai jos, serbane jos, ya khair, ya salam, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, ya khair, alhamdulillah, subhanallah, ya khair. Sahib, duwe modal ngono wis radhiyallahu anhu, ya tangeh lamun Mas. Woi, aja latah lah, aja latah. Radhiyallahu anhu itu sekelas Imam Syafi'i, sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sekelas Wali Songo rahimahullah, sekelas Imam Nawawi rahimahullah. Lah ngono lho. Atas nggih. Aja diwawahi agama. Nek syukur sing penting maknane lek ra apa-apa. Lek syukur maknane Mas, masih nabi mok dongakne Muhammad radhiyallahu anhu, ngono ya ora salah. Lek soal ora salah. Nah, tapi tak kamplengi men. Nyebut Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, tak kamplengi. Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam. Apa salahe? Salah itu semoga Allah memberi tambahan rahmat. Wassalam semoga Allah menyelamatkan. Kan yo gak salah kalau dari sisi makna. Tapi penggunaan di zaman Nabi dan zaman-zaman seterusnya kalimat-kalimat itu penggunaannya kaya sing kula critakne niku wau. Dong. Saman salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun diwalik maknane ora salah. Rahmatullahi alaikum wassalam. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi diwalik. Rahmatullahi alaikum wassalam. Rahmatullahi alaikum wassalam. Kan maknanya ya ora salah. Tapi perkara ini gak perkara makna salah atau enggak salah. Wi dicontohkan Nabi apa enggak ngono lho. Wes, ayo tetap nderek NU mawon. Yang NU nggih nderek kitab gede-gede ngeten iki, ora usah khawatir. Nah, jenengan pirsa piyambak di NU itu jangankan yang Kiai Rois Suryahnya, gitu. Ketua Tanfidiyah mawon pun wis kitab ngeten wis. Iku lagi ketua Tanfidiyah. Jangan enggak usah takut, enggak usah khawatir. Enggak usah mamang melok Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah.